Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Titi Nurhayati dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proyek, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah manajemen operasi yang diampu oleh Pak Prasetyo Kurniawan SEMM. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak apa itu manajemen proyek. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek? Jadi, manajemen proyek adalah suatu penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan juga keterampilan, cara teknis yang terbaik, serta dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu, dan keselamatan kerja. Definisi manajemen proyek yang lainnya adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan guna mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Dalam manajemen proyek juga terdapat tahapannya. Yang pertama ada perencanaan. Fase ini meliputi penyiapan tujuan, penggambaran proyek, dan pengorganisasian tim. Lalu yang kedua, penentuan jadwal. Fase ini berkaitan dengan orang, uang, dan pasokan untuk aktivitas-aktivitas tertentu dengan mengaitkan aktivitas-aktivitas satu sama lainnya. Lalu yang ketiga ada pengendalian. Di sini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Hal itu juga mengubah rencana dan memindahkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan akan waktu dan permintaan biaya. Teknik manajemen proyek atau program evaluation and review technique atau lebih sering dikenal atau disingkat dengan PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Menurut Setyaningrum 2011, PRT juga merupakan suatu metode yang bertujuan untuk atau semaksimal mungkin mengurangi adanya penundaan kegiatan seperti proyek, produksi, dan juga teknik, maupun rintangan dan perbedaan-perbedaan, mengkoordinasikan dan menyelaraskan. PERT memiliki asumsi bahwa proyek yang akan dilaksanakan adalah baru, jadi tidak ada contoh sebelumnya. Berdasarkan atas asumsi itu, maka orientasi dari metode PERT adalah mengoptimalkan waktu penyelesaian proyek dan belum menekankan soal minimisasi biaya. Oleh karena belum ada pengalaman sebelumnya, maka waktu penyelesaian pekerjaan tertentu yang ada dalam proyek bersifat probabilistik. Next ada perkiraan waktu. Yang pertama ada waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. Lalu yang kedua ada waktu perkiraan paling mungkin, waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tinggi atau berbeda dengan waktu yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada waktu pesimis, yaitu waktu terpanjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Sekarang kita membahas tentang Critical Path Method atau lebih sering disingkat dengan CPM. Menurut Schroeder 1996 dalam Dimyati dan Nurjaman 2014, Critical Path Method atau CPM merupakan metode jalur kritis yang menggunakan jaringan dengan keseimbangan waktu biaya linear. Teknik CPM dilakukan dengan menyusun jaringan kerja yang diidentifikasikan ke arah aktivitas-aktivitas dan menggunakan simple time estimates pada tiap aktivitas yang menunjukkan jangka waktu pelaksanaan. Nah, beberapa istilah yang digunakan dalam metode CPM ini adalah yang pertama ada Early Start Time atau ES, lalu yang kedua ada Late Start Time atau LS, dan yang ketiga ada Early Finish Time atau EF, lalu yang keempat ada Late Finish Time atau LF.
Istilah critical path pada CPM dikenal istilah critical path atau jalur kritis yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang memiliki tingkat kepekaan tinggi terhadap keterlambatan pelaksanaan, sehingga dapat menentukan tingkat prioritas kebijakan dalam penyelenggaraan proyek. Bentuk CPM tersebut dapat memberikan informasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan terlebih dahulu atau sesudahnya dan durasi kegiatan. Sekarang kita akan membahas tentang forward pace. Forward pace digunakan untuk mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu sebelum suatu aktivitas dapat dimulai. Semua pendahulu langsungnya harus diselesaikan. Nah, berikut kriteria forward pace. Yang pertama, jika suatu aktivitas hanya mempunyai satu pendahulu langsung atau ES-nya. Lalu yang kedua, jika suatu aktivitas mempunyai beberapa pendahulu langsung, ES-nya adalah nilai maksimum dari semua EF pendahulunya. Dengan rumusan ES sama dengan maksimal atau EF semua pendahulu langsung, waktu selesai terdahulu EF dari suatu aktivitas adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu ES dan waktu kegiatannya dengan rumusan EF sama dengan ES ditambah waktu aktivitas. Selain forward pace juga terdapat backward pace dalam manajemen proyek. Metode ini dimulai dari finish menuju ke start untuk mengidentifikasi saat paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau LF, waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan atau LS, dan saat paling lambat suatu peristiwa terjadi atau L. Berikut aturan menghitung mundur waktu paling akhir suatu kegiatan dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan. Apabila suatu kegiatan terpecah menjadi dua kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir LF kegiatan sama dengan waktu mulai paling akhir LS kegiatan berikutnya, yaitu yang terkecil. Lalu apabila kedua perhitungan tersebut telah selesai, maka dapat diperoleh nilai slack atau float yang merupakan sejumlah kelonggaran waktu dan elastisitas dalam sebuah jaringan kerja. Nah, ada juga beberapa langkah standar yang harus diperhatikan dalam membuat jalur kritis. Yang pertama, membagi semua pekerjaan menjadi beberapa kelompok pekerjaan yang bisa dibilang sejenis. Lalu yang kedua, menentukan durasi penyelesaian pekerjaan masing-masing atau milestone, atau kata lain timeline yang kerap digunakan dalam manajemen proyek dan dapat mempermudah estimasi waktu penyelesaian proyek. Nah, ada beberapa langkah standar yang harus diperhatikan dalam membuat jalur kritis. Yang pertama, membagi semua pekerjaan menjadi beberapa kelompok pekerjaan yang bisa dibilang sejenis. Lalu yang kedua, menentukan durasi penyelesaian pekerjaan masing-masing atau milestone, atau kata lain timeline yang kerap digunakan dalam manajemen proyek dan dapat mempermudah estimasi waktu penyelesaian proyek. Lalu yang ketiga, menentukan keterkaitan atau interdependencies antar kelompok pekerjaan yang sudah dibagi tersebut. Lalu yang keempat, menentukan critical path method atau milestone berdasarkan hubungan saling keterkaitannya. Dan yang kelima, membandingkan durasi total pekerjaan dengan waktu yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang slack time yang tadi dibahas sebelumnya. Setelah perhitungan forward pace dan backward pace di seluruh kegiatan telah dihitung, maka untuk menentukan waktu slack atau waktu bebas yang dimiliki setiap kegiatan menjadi mudah. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan, menurut Hazier Jay dan Render Berry 2006. Mengapa sih PRT dan CPM penting dalam manajemen proyek? Jadi, metode PRT dan CPM merupakan alat bantu manajemen yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian biaya dan waktu pada suatu proyek. Kedua metode tersebut dapat diterapkan dalam melaksanakan proyek, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan menurut rencana dan memberikan hasil yang memuaskan. Jika ada kekurangan dari presentasi ini atau ada pertanyaan atau masukan, kalian bisa langsung hubungi saya melalui nomor telepon yang tertera atau alamat email yang tertera. Terima kasih.